Saudara-saudari, sebelum kita mendengar kebenaran firman Tuhan, mari kita menyediakan hati kita untuk penjamuan kudus. Dan mari kita datang kepada Tuhan di dalam doa. Allah Bapa kami dalam surga, terima kasih untuk kasih-Mu yang tidak pernah berkesudahan di dalam kehidupan kami. Sekali lagi kami diperingatkan tentang kasih-Mu, di mana Engkau telah menyerahkan anak tunggal-Mu, yaitu Tuhan Yesus Kristus, untuk mati di atas kayu salib, untuk menyucikan dosa-dosa kami. Oleh sebab itu Tuhan, pada hari ini kami dapat bersama-sama mengambil penyembahan kudus ini dimanapun kami sedang berada. Biar Roh Kudus-Mu yang menyertai setiap pribadi kami dalam kami mengambil penyembahan kudus ini Tuhan. Yang sakit akan disembuhkan, dan apapun keperluan anak-anak-Mu Tuhan, Engkau yang akan terus memberkati setiap pribadi mereka. Terima kasih Bapa. Terpujilah nama-Mu, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin. Mari kita angkat roti, dan saya akan membaca daripada 1 Korintus pasal yang ke-11, mulai dari ayat 23. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan, mengambil roti, dan sesudah itu Ia mengucap syukur atasnya. Ia memecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Mari kita makan roti bersama-sama. Mari kita angkat cawan. Demikian juga yang mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah penyajian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Mari kita minum bersama-sama. Haleluya. Oh, terima kasih Tuhan. Terpujilah nama-Mu. Terima kasih untuk kasih-Mu yang tidak pernah berkesudahan dalam kehidupan kami. Terima kasih untuk kesetiaan-Mu. Engkau Tuhan yang ada bersama dengan kami, yang menyertai hidup kami. Apapun keperluan kami dapat datang kepada Engkau dan memohon daripada Engkau, dan Engkau akan menjawab setiap permohonan kami sebagai anak-anak-Mu. Terima kasih Bapa. Sebentar kami akan mendengar kebenaran firman-Mu. Biar Engkau yang berbicara kepada setiap pribadi kami. Biar Roh Kudus-Mu yang menerangkan kebenaran firman-Mu lebih dalam lagi di dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa, terpujilah nama-Mu, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin. Saudara-saudari, mari kita melihat di dalam Yudas Surat Yudas hanya satu pasal, dan kita akan membaca ayat 20. Yudas terdapat sebelum Wahyu. Yudas ayat 20. Akan tetapi kamu, saudara-saudaraku yang kekasih, bangunlah dirimu sendiri di atas dasar imanmu yang paling suci, dan berdoalah dalam Roh Kudus. Firman Tuhan ini ditulis oleh Yudas ketika ajaran-ajaran sesat masuk ke dalam gereja. Dan Yudas menulis surat ini untuk memberitahu kepada jemaat bagaimana mereka dapat kuat di dalam iman mereka. Walaupun banyak tentangan, walaupun banyak cabaran, walaupun banyak persoalan, tetapi apabila mereka mempunyai iman yang kuat kepada Tuhan Yesus, apapun cabaran yang datang dalam kehidupan mereka, apapun jenis ajaran yang datang, karena mereka berharap kepada Tuhan, karena mereka mempunyai iman yang kuat,
kepada Tuhan Yesus, mereka dapat bertumbuh di dalam iman mereka dengan baik. Dan itulah apa yang Tuhan mau daripada setiap pribadi kita, saudari, supaya kita bertumbuh di dalam iman kita. Rasul Paulus berkata, ada ketikanya kita adalah seperti bayi yang minum susu. Tapi kita tidak akan terus tinggal sebagai bayi, sebagai anak-anak kecil dalam kehidupan rohani kita. Tapi Tuhan mau kita terus bertumbuh, terus menjadi matang di dalam kerohanian kita. Dan firman Tuhan yang kita lihat pada hari ini, saudari, berbicara kepada kita tentang membangunkan iman kita. Membangunkan iman kita. Iman kita adalah sesuatu yang sangat penting. Iman kita adalah sesuatu yang sangat berharga. Dan kalau itu sesuatu yang sangat berharga dan satu sangat penting bagi kita, saudari, kita akan menjaga, kita akan melindungi, kita akan melakukan sesuatu supaya apa yang penting itu akan terus ada. Kita tidak akan kehilangannya. Sama juga untuk iman kita. Kita perlu menjaga, kita perlu memerhatikan, kita perlu memastikan bahwa iman kita tetap kuat di dalam Tuhan. Kenapa, saudari? Sebab banyak perkara yang terjadi di sekeliling kita yang coba melemahkan kita dalam iman kita. Mungkin keadaan di tempat kita bekerja, ataupun mungkin dalam keadaan ekonomi yang kita hadapi, situasi ekonomi kita, di tempat kita, dimanapun kita berada, banyak perkara yang coba melemahkan iman kita, yang coba memisahkan kita daripada Tuhan. Tapi pada pagi hari ini biar Tuhan yang berbicara kepada kita, biar Roh Kudus Tuhan itu yang berbicara ke dalam hati setiap pribadi kita, supaya iman kita tetap kuat di dalam Tuhan. Biar Tuhan yang berbicara kepada kita melalui kebenaran firman-Nya. Dan firman Tuhan berkata, saudari, bahwa kita perlu membangunkan iman kita. Kita perlu menjaga supaya iman kita tetap kuat. Itulah tanggung jawab, itulah tindakan yang perlu kita ambil sebagai anak-anak Tuhan, yaitu kita bertanggung jawab untuk iman kita. Kita yang bertanggung jawab untuk iman kita, supaya iman kita tetap kuat di dalam Tuhan. Bukan orang lain yang bertanggung jawab untuk iman kita, tapi kita secara pribadi yang bertanggung jawab untuk iman kita. Jadi apabila iman kita kuat, saudari, apabila iman kita di dalam Tuhan kuat, itu adalah karena apa yang kita telah lakukan, apa tindakan kita, apa yang kita telah membaca firman Tuhan, kita mengambil masa untuk bersama-sama dengan Tuhan di dalam doa. Kita bertanggung jawab untuk berdoa kepada Tuhan, untuk membaca kebenaran firman-Nya, supaya iman kita tetap kuat di dalam Tuhan. Kita yang bertanggung jawab untuk menyatukan diri kita dengan saudara-saudari kita yang seiman, yaitu kita datang ke kebaktian, kita datang ke komsel, dalam apapun keperluan di mana kita perlu datang bersama-sama. Kita akan datang untuk menyatukan diri kita dengan saudara-saudari kita yang seiman, supaya iman kita tetap kuat, supaya kita sentiasa didorong di dalam iman kita, di dalam kerohanian kita. Ramai orang meninggalkan Tuhan sebab mereka meninggalkan persekutuan. Kalau kita melihat, kalau kita membina api, ya, kalau di kampung itu mereka menggunakan kayu untuk membuat api, dan kayu kering itu akan terbakar, akan membakar. Dan kalau satu daripada kayu itu kita ambil dan kita keluarkan, lama-lama kayu api itu yang tadi membakar, ya, dengan membaranya
kemudian api itu akan mati. Sama juga saudari, kalau kita menyisihkan diri kita, kalau kita meninggalkan persekutuan dan kita berpikir kita boleh hidup bersendirian, dan kita pikir kita mau punya iman yang kuat, lama-lama kita akan kehilangan iman itu. Jadi Tuhan mau kita bertanggung jawab untuk menyatukan diri kita dengan saudara-saudari kita yang seiman, supaya iman kita tetap kuat di dalam Tuhan. Jadi dimanapun kita berada, mari kita menyatukan diri kita dengan saudara-saudari kita yang seiman. Sangat penting, saudari, untuk kita menghadiri persekutuan. Dan itulah tanggung jawab kita supaya iman kita tetap kuat di dalam Tuhan. Dan seterusnya, saudari, untuk iman kita tetap kuat di dalam Tuhan, Tuhan mau kita senantiasa berharap kepadanya. Bukan berharap kepada kekuatan kita. Kadang-kadang, saudari, apabila keadaan baik, kita sudah lupa tentang Tuhan. Tapi apabila situasi yang kita hadapi itu adalah suatu situasi yang sangat sukar, kita dalam kekurangan, kita rajin berdoa kepada Tuhan. Kita datang kepada Tuhan, kita menyembah Dia, kita memohon daripada Tuhan. Tetapi apabila Tuhan memberkati kita dan kita mengalami kehidupannya berkelimpahan, kita tidak berdoa lagi kepada Tuhan. Kita tidak lagi datang memuji, menyembah Tuhan. Kita tidak lagi mencari Tuhan. Tapi dalam apapun keadaan hidup kita, sedari baik ketika kita dalam situasi yang senang ataupun situasi yang susah, dalam apapun keadaan hidupmu pada saat ini, tetap berharap kepada Tuhan. Karena Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang setia. Dia adalah Tuhan yang ada bersama-sama dengan kita. Dia adalah Tuhan yang memerhatikan kehidupanmu, apapun keperluanmu. Dia tahu apa yang engkau sedang lalui pada saat ini. Tapi apa yang Tuhan mau daripada kita sendiri, supaya kita berharap kepadanya. Apabila kita berharap kepada Tuhan sendiri, kita akan datang kepadanya. Menyerahkan, mengatakan apa yang kita rasakan, apa yang kita pikirkan. Dan kita akan memberitahu kepada Tuhan. Kita tidak boleh mengatakan bahwa kita berharap kepada Tuhan dan kita tidak menyuarakan isi hati kita kepadanya. Mengatakan apa yang dalam pikiran kita kepadanya. Kita tidak ada masa untuk berdoa kepada Tuhan. Tapi apabila kita berkata kita berharap kepada Tuhan, kita akan selalu datang kepada Tuhan dan berdoa kepadanya, memohon daripadanya dan memuji, menyembah Dia dan bersyukur kepada Tuhan untuk apa yang Dia beri di dalam kehidupan kita. Jadi saudara-saudari, biar kita mengambil tanggung jawab untuk pertumbuhan iman kita. Biar kita sentiasa berharap kepada Tuhan, baik dalam apapun situasi kehidupan kita, apapun perkara yang kita sedang lalui, situasi yang kita sedang lalui, tetap berharap kepada Tuhan. Biar kita menjadi seperti pohon yang tertanam di tepi aliran sungai, yang berdiri teguh walau apapun yang datang, angin yang kuat, air yang kencang, tetapi pohon itu tetap berdiri teguh. Dan biar kita seperti itu, saudari. Dan pohon itu akan menghasilkan buah pada musimnya, dan kita juga akan menghasilkan buah-buah roh di dalam kehidupan kita. Kasih, panjang sabar, rendah hati, kebaikan, kesetiaan. Tanpa Tuhan kita tidak dapat menghasilkan buah roh di dalam kehidupan kita. Tapi karena ada Roh Kudus bersama dengan kita, ada Tuhan di dalam hati kita, saudari, kita boleh melakukan sesuatu yang menyenangkan hati Tuhan.
Kadang-kadang kita pikir dan kita berkata, oh saya tidak ada apa-apa. Saya tidak seperti orang lain. Orang lain mempunyai talenta. Mereka adalah orang yang luar biasa, boleh melakukan perkara-perkara yang hebat. Saya tidak seperti mereka. Tapi kita memiliki Tuhan Yesus di dalam kehidupan kita, saudara-saudari. Kita memiliki Tuhan yang penuh dengan hikmat, yang memberi kita hikmat. Dan semua hikmat ada di dalamnya, di dalam Tuhan. Dan Tuhan ada di dalam kehidupan kita. Tuhan ada dalam hati kita. Dan apapun keperluan kita, kita boleh datang kepada Tuhan dan memohon daripadanya. Amin. Dan seterusnya, saudari, selain daripada kita bertanggung jawab untuk pertumbuhan iman kita, selain kita berharap kepada Tuhan, yang seterusnya yaitu kita perlu mengenali batasan-batasan dalam kehidupan kita. Kita perlu mengakui bahwa ada keterbatasan di dalam kehidupan kita. Ada perkara-perkara yang kita tidak mampu lakukan. Ada kekurangan dalam kehidupan kita. Ada kelemahan di dalam kehidupan kita. Dan Tuhan tahu setiap kelemahan kita, kekurangan kita, keterbatasan kita. Tuhan tahu. Tapi biar kita datang berdoa dan mengaku di hadapan Tuhan bahwa inilah keadaan hidupmu, inilah keadaan engkau pada saat ini. Membuat pengakuan di hadapan Tuhan, berkata kepada Tuhan, Tuhan, aku seperti ini, aku mengalami situasi ini. Katakan kepada Tuhan. Kita membuka hati kita di hadapan Tuhan supaya Tuhan boleh membentuk kita, supaya Tuhan boleh melakukan perkara-perkara yang luar biasa dalam kehidupan kita. Kenapa? Sebab Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang luar biasa. Apapun yang kita lakukan itu adalah perkara-perkara yang biasa-biasa. Tapi apabila Tuhan menyertai kita sebagai anak-anak Tuhan, perkara-perkara yang luar biasa yang akan kita lakukan. Bersama dengan Tuhan kita memiliki kemenangan. Bersama dengan Tuhan kita boleh melalui betapa besar pun badai yang datang dalam kehidupan kita. Bersama dengan Tuhan kita boleh terbang tinggi seperti burung Raja Wali. Bersama dengan Tuhan kita adalah pemenang. Amin. Tuhan yang memberi kita kemenangan. Jadi saudara-saudari, firman Tuhan berkata bahwa kita perlu berdoa. Berdoa di dalam Roh Kudus. Dan dia berkata bahwa di atas dasar imanmu yang paling suci dan berdoalah dalam Roh Kudus. Tuhan memberi kita kuasa untuk mengatasi apapun persoalan kehidupan kita. Ada seorang yang berkata, kita tidak boleh menghalang burung-burung terbang di atas kepala kita, tetapi kita boleh menghalang burung-burung itu membuat sarangnya di atas kepala kita. Ada orang yang berkata bahwa Saint Augustus yang mengatakan itu. Saint Augustine yang mengatakan itu. Jadi saudara-saudari, sama juga apabila di dalam pemikiran kita ada pemikiran-pemikiran yang negatif yang datang, karena kita tidak boleh menghalang pikiran-pikiran itu, tapi kita boleh menghalang pikiran-pikiran itu tinggal di dalam pikiran kita. Dengan kita mengingati firman Tuhan, menggunakan firman Tuhan. Dan Roh Kudus akan bekerja dalam kehidupan kita apabila firman Tuhan ada di dalam kehidupan kita.
Apabila ada firman Tuhan dalam pemikiran kita, ada firman Tuhan yang kita ingat, yang kita hafal, Roh Kudus akan menggunakan firman Tuhan itu untuk melakukan sesuatu yang luar biasa dalam kehidupan kita. Jadi saudara-saudari, Tuhan memberi kita kuasa, yaitu Roh Kudus yang ada bersama-sama dengan kita. Ketika kita berkata, Tuhan saya tidak mampu, kita ada seorang penolong, yaitu Roh Kudus yang ada bersama-sama dengan kita. Jadi apapun keadaan hidupmu pada saat ini, Roh Kudus ada menyertai engkau, yang menolong engkau. Firman Tuhan ini berkata, akan tetapi kamu, saudara-saudaraku yang kekasih, bangunlah dirimu sendiri di atas dasar imanmu yang paling suci dan berdoalah dalam Roh Kudus. Mari kita berdoa. Haleluya. Terima kasih Tuhan untuk kebenaran firman-Mu. Berbicaralah kepada setiap pribadi kami. Bentuklah kami Tuhan menurut kehendak-Mu. Terpujilah nama-Mu. Haleluya. Saudara-saudari, biar kasih karunia dan damai sejahtera yang datang daripada Allah Bapa dan Putra Yesus Kristus dan penyertaan Roh Kudus yang menyertai hidupmu. Karena Tuhan ada bersama-sama dengan kita dimanapun kita sedang berada pada saat ini. Karena Tuhan yang penuh dengan kasih. Biar Tuhan menyinari wajahnya ke atas engkau pada saat ini dimanapun engkau sedang berada. Nah, Tuhan mengasihi engkau, Tuhan mempedulikan engkau. Dia adalah Immanuel, Tuhan yang menyertai umatnya. Dia adalah Tuhan yang menyertai kita pada pagi hari ini, dimanapun kita sedang berada. Terima kasih Tuhan untuk kasih-Mu. Dan biar engkau yang sentiasa memerhatikan setiap kami, anak-anak-Mu. Apapun keperluan anak-anak-Mu pada saat ini Tuhan, biar engkau yang akan menolong mereka. Engkau yang hadir dalam kehidupan mereka, Bapa. Engkau yang akan memerhatikan mereka. Engkau yang akan memimpin mereka. Terima kasih untuk kebaikan-Mu. Terpujilah nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa. Amin. Tuhan memberkati.